Besti kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi happening yang satu ini datang dari prahara rumah tangga Andre Taulany dan Erin. Setelah lama bungkam soal alasan kekeh bercerai, akhirnya terungkap juga. Penasaran? Langsung saja ini dia informasinya. Besti, kisruh rumah tangga Andre Taulany dan Erin nampaknya hingga saat ini belum menemukan titik terang. Bagaimana tidak, Andre Taulany telah 2 kali dinyatakan gagal menggugat cerai Erin di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Hal ini membuat banyak publik yang bertanya-tanya, apa alasan yang mendasari dibalik kegagalan tersebut. Sejauh ini pihak Andre Taulany masih belum memberikan klarifikasi atas rasa penasaran publik itu nih Besti. Dan sementara menurut pihak Pengadilan Agama Tiga Raksa mengungkapkan, sidang perceraian Andre dan Erin itu masih stuck di permasalahan alamat domisili tergugat. Itu majelis yang tahu dan hanya menyampaikan hari ini agendanya adalah pembuktian eksepsi. Dan kemudian ditunda berikutnya karena ada kekurangan pembuktian eksepsi. Di sisi lain, hal yang sama juga diungkapkan kuasa hukum Erin, Firmanto Pangaribuan nih Besti. Menurutnya proses sidang perceraian Andre dan kliennya tak kunjung masuk ke proses membahas pokok perkara, lantaran gugatan yang dilayangkan Andre Taulany diduga salah alamat. Jadi terkait dengan perceraian kan itu pokok perkara ya, jadi kita belum bisa masuk ke sana. Yang bisa saya sampaikan di sini bahwa sekarang ini adalah dalam tahap eksepsi atau tangkisan kompetensi relatif. Jadi kita bicara masalah masih bicara formalitas nih. Nah, kali ini bicara tempat tinggal, karena undang-undang mengatakan gugatan talak cerai itu harus diajukan di tempat tinggal termohon. Tempat tinggalnya Erin tuh tinggalnya di Jakarta Selatan, ya, Jakarta Selatan. Sejak 2018 mereka sudah tinggal di Jakarta Selatan sampai dengan sekarang, dan itulah yang membuat sekarang ini masih belum masuk ke dalam materi perkara. Saya tidak ingin itu terjadi, namun paling tidak yang ingin saya sampaikan bahwa sesungguhnya alamat domisili daripada Bu Erin, ya, jadi tempat tinggal Bu Erin, domisili Bu Erin saat ini senyatanya berada di Jakarta Selatan. Dan undang-undang itu mengatakan kalau mau mengajukan permohonan cerai harus disampaikan di tempat tinggal termohon, seperti itu. Jadi artinya, ya saya sih tidak berharap ya, namun saya ingin sampaikan bahwa faktanya memang mereka, terutama Bu Erin ya, tinggal di Jakarta Selatan. Tapi ini bukan salah alamat Ayu Ting Ting ya Besti. Tapi gugatan cerai yang dilayangkan Pak Haji Andre kepada Erin diduga tidak sesuai dengan alamat domisili mereka. Seperti diketahui, Andre dan Erin berdomisili di daerah Jakarta Selatan sejak tahun 2018 silam, bukan di daerah wilayah Tiga Raksa sekitarnya. Selain itu, Firmanto juga mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan adanya miskomunikasi yang terjadi antara Andre Taulany dengan kuasa hukumnya mengenai alamat gugatan cerai tersebut. Jadi kalau saya lihat faktanya ya, memang ini kan belum masuk ke perkara ya. Kemudian ini bicara hanya tempat tinggal, alamatnya di mana sih kan gitu ya. Saya nggak tahu kenapa, apakah salah informasi dan sebagainya gitu ya. Tetapi yang saya lihat adalah memang kita lihat juga kemarin kan waktu di pengadilan kan, Dia sendiri yang menyampaikan, saya minta. Artinya tentu anak ini melihat seperti dalam pernyataannya, gak ada persoalan. Cara-cara lain aja yang ditempuh. Jadi saya lihat itulah yang terjadi gitu loh. Jadi kalau lantas kemudian miskomunikasi dan sebagainya, sampai saya pikir itu bukan Pak Andre. Karena alasan tersebut, Firmanto berharap permasalahan rumah tangga kliennya dengan Andre Taulany masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan menempuh jalur damai.
Terlebih sebelumnya, anak sulung Andre dan Erin mengatakan bahwa tak ada masalah serius yang terjadi dalam rumah tangga keduanya. Hanya saja butuh komunikasi yang lebih intens. Ini cuma di bawah hati doang ya, karena aku ingin Om Firman membantukan my mom, my dad untuk berdamai. Karena gugatan papa ini itu sebenarnya nggak necessary, because it's just about alamat gitu kan, dan itu kan alamat kan dari salah satu undang-undang tentang rumah tangga, perceraian or whatever. Jadi aku ingin my dad dan mama itu sebenarnya bahagia, tapi prinsip anak itu biasanya nggak mau ada yang cerai, ya papa ibu nggak mau cerai. Jadi aku maunya papa mama itu happy aja gitu, damai. Jadi tolong gugatan ini tuh bisa diberhentikan dulu. Mungkin ada cara lain gitu, you know. Sebenarnya mereka baik-baik aja sih, nggak ada masalah apa-apa. Mama semua baik, papa baik, they take care of me. Mereka itu baik kepada anak-anaknya, dan ini cuma urusan tidak berkomunikasi aja. Mungkin kalau mereka berkomunikasi bisa kali. Saya juga melihat bahwa memang tentu persoalan-persoalan ini bisa diselesaikan, karena tentu apakah perlu waktu dan sebagainya gitu ya. Perlu kita ketahui mereka itu, kalau saya tidak salah saya hitung tuh 18 atau 19 tahun ya. Itu mereka sudah menikah. Tentu cinta bersemi luar biasa. Anak sampai 3. Ya, kalau kita lihat di media dan sebagainya pun luar biasa. Semua pemberitaannya benar-benar penuh dengan cinta. Jadi tidak ada suatu hal negatif ya. Sehingga dengan demikian pandangan kami tentu ini bisa didiskusikan. Kalau memang perlu waktu misalnya ya, dan memang perlu ada penengah dan sebagainya, keluarga dan sebagainya, mungkin ini adalah momen yang tepat. Saking tak ingin kedua orang tua mereka berpisah, Gio dan Kenzi sampai menulis surat pernyataan ke Pengadilan Agama 3 Raksa yang berisikan permintaan mereka agar orang tua mereka bisa rujuk dan akur seperti sedia kala. Dan pada waktu kemarin pun, mereka pun memberikan statement sesungguhnya, tapi secara tertulis diberikan kepada pengadilan. Dan itu sesingkat mengatakan bahwa kami berumah di jalan alamat ini Jakarta Selatan. Tinggal kita lihat nih, mana yang menang. Apakah keselnya, apakah waktu yang akan dan ini pernyataan, saya juga pernah dengar nih pernyataannya Bang Andre juga nih. Waktu yang akan me-wash gitu ya, sehingga akhirnya timbul lagi cinta lagi, dan paling tidak ada kepedulian untuk menjaga keutuhan. Sementara rumor mengenai Erin yang diduga hedon sebagai penyebab Andre kekeh ingin berpisah dengan sang istri, Erin melalui kuasa hukumnya membantah dengan tegas nih Besti. Erin mengatakan hal tersebut wajar selama itu mampu. Jadi kalau bicara hedon ya, saya mau sedikit ya. Kalau bicara hedon kan karena mungkin ada ya. Kembali saya juga melihat di media-media sosialnya Abang Andre, dia sampaikan juga di beberapa podcast, itu situasi baik dan sebagainya. Saya juga lihat anak-anaknya juga bagus-bagus ya, pakaiannya bagus segala macam. Saya sangat respect dan saya sangat melihat ini contoh panutan keluarga sebenarnya. Jadi artinya kalau memang Abang Andre itu punya, Bu Erin itu punya, dan memang bisa mereka membuat menjadi dipakai dan sebagainya yang baik gitu ya, saya pikir itu nggak ada masalah. Itu merupakan suatu rasa syukur. Malah jadi aneh kalau dia punya tapi dia pelit. Alih-alih menanggapi kekeliruan yang diduga dilakukan pihaknya, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Andre Taulani dengan tegas membantah. Ia mengatakan pihaknya melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan 3 Raksa sesuai dengan alamat domisili kliennya di KTP. Identitas seseorang itu bisa dibuktikan dengan adanya KTP. Maka KTP yang ada sampai detik ini itu adanya di Tangerang Selatan atau di 3 Raksa. Maka saya minta Pengadilan Agama 3 Raksa tetap memutus perkara ini dan melanjutkan dalam pokok perkaranya. Tak cukup sampai di situ, Fahmi juga mengungkapkan alasan Andre Taulani kekeh ingin bercerai dengan Erin meski telah gagal 2 kali. Ya orang sudah tidak cocok, terjadi perselisihan terus-menerus,
Ada persoalan-persoalan yang prinsip yang sudah tidak bisa dipersatukan. Rumah tangga itu kan tidak boleh sepihak. Kalau seseorang sudah mengajukan ke pengadilan, berarti ada persoalan serius di dalam rumah tangga tersebut. Betul? Informasi happening lainnya, ada Aziza Salsa yang kekeh ingin jebloskan netizen yang fitnah rumah tangganya dengan Arhan. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Belsti, nampaknya maaf gak cukup bagi Aziza setelah dipojokkan oleh opini netizen baru-baru ini. Yap, seperti diketahui, Aziza baru saja panen komentar miring yang menyebutnya menjalin hubungan spesial dengan salah satu mantan kekasihnya. Merasa apa yang diungkapkan netizen tidak sesuai dengan fakta, Aziza akhirnya mengambil langkah hukum. Didampingi kuasa hukumnya, istri Pratama Arhan itu menyambangi Mabes Polri untuk melaporkan sejumlah akun yang dinilai menyebarkan kabar bohong hingga menggiring opini publik. Alhamdulillah kami sudah membuat laporan atas yang melakukan fitnah kepada Aziza, dan dilaporkan itu ada 2 akun TikTok itu baru Brandfit sama satu lagi Nice Guy Mo. Ya, yang dimana di situ di akun itu ada namanya Muhammad Jana dan satu lagi Resbox ya. Resbox yang dimana sudah melakukan fitnah. Bung turunin Bung. Kebenarannya yang di sini kita harus memberi efek jerah bagi masyarakat agar bersosial media agar lebih bijak lagi, jangan menyebarkan fitnah yang belum tentu kebenarannya. Adapun pasal yang disangkakan kepada para terlapor, yakni pasal melanggar Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya kita sudah lihat di sini, bisa dilihat. Pasal 27 ayat A, Junto, pasal 45 ayat 4, terus Junto, pasal KUHP 310 dan 311. Ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Diketahui sebelum para terlapor dilaporkan ke polisi, mereka sudah terlebih dahulu melayangkan permintaan maaf. Namun sayangnya, hal itu nggak cukup bagi Aziza untuk menanggung malu di depan umum. Terlebih narasi yang dibangun netizen itu nyaris memicu perspektif negatif publik terhadap rumah tangganya dengan Arhan. Dan benar saja karena narasi tersebut banyak publik yang menduga jika rumah tangga Arhan dan Aziza saat ini tengah diambang kehancuran. Maka dari itu Aziza mengambil langkah hukum serius. Bahkan ia mengaku tak ada maaf bagi para terlapor di Belsti. Mengingat sebelumnya Aziza pernah memaafkan netizen yang memfitnah keluarganya, namun tak memberikan efek jera. Belajar dari pengalaman tersebut, kali ini Aziza kekeh ingin para pelaku penyebar kabar bohong tersebut ditindak tegas secara hukum. Ya, di sini kita tegaskan, mungkin dari Aziza sudah sampai ke saya, mungkin kita banyak ngomong. Di sini kita mau dipelajari dari kemarin itu kita sudah melakukan pelaporan karena Aziza sudah baik hati untuk memaafkan akun-akun yang sebelumnya. Mungkin kita harus efek jera, mungkin ini tidak ada permohonan maaf. Karena ini sudah kelewatan, sudah menyinggung hati keluarga. Memaafkan pasti aku udah memaafkan ya, tapi untuk kali ini mungkin aku pengen kasih efek jera aja karena udah 1 tahun terus-terusan kayak gini ternyata belum berhenti juga, jadi mungkin kali ini aku akan terus tetap lanjutin Pak. Ya sedih pastinya, tapi ya jalanin aja hidup ini. Bukan hanya memberi efek jera, Aziza juga sudah tidak memaafkan karena narasi-narasi yang dibangun dalam konten tersebut dinilai menjatuhkan harkat dan martabat keluarganya, terutama rumah tangganya dengan Arhan. Dukungan suami gimana Kak Aziza? Ya pasti kerugiannya adalah kan ini masalah nama baik keluarga ya. Dari keluarga Aziza sendiri juga jadi tidak bagus namanya, yang dimana itu sama saja mengirim opini yang berita tidak benar. Untuk dimaafkan sudah dimaafkan, ya, tapi untuk prosedur hukumnya tetap tidak dijalankan sebagai pelajaran ke depan, ya, sebagai pelajaran ke depan untuk para sosial media yang baru. Namun di tengah laporan yang dilayangkan, reaksi Aziza saat ditanya soal Arhan memicu kecurigaan bagi publik nih Belsti. Adapun dalam momen tersebut, Aziza terlihat bungkam saat ditanya seperti apa
tanggapan Arhan atas masalah yang menimpa dirinya. Suami ikut geram nggak Aziza dengan kejadian ini, kan menimpa kamu banget nih. Suami ikut geram nggak Aziza? Ikut kesel nggak? Kalau keluarga pasti kan geram semua. Tadi saya sudah sampaikan untuk seluruh keluarganya. Di sini kan ini masalah harga diri keluarga, nama baik keluarga, ini kan tidak baik. Semoga bungkamnya Mbak Aziza ini bukan pertanda buruk ya Belsti, tapi hanya untuk menjaga agar berita dan informasi tidak melebar kemana-mana. Mengingat baru-baru ini mencuat rumor yang menyatakan rumah tangga Aziza dan Arhan sedang tidak baik-baik saja. Hal ini diduga dipicu sebuah foto kebersamaan Aziza dan mantan kekasihnya, Pilo, terciduk main pedal bareng. Ya, memang tak hanya berdua saja ya Belsti, Pilo dan Aziza dalam foto yang beredar terlihat main pedal bersama dengan teman-teman mereka. Namun foto tersebut kemudian menjadi bahan perbincangan publik, lantaran banyak publik yang menilai bahwa Aziza belum sepenuhnya bisa move on dari sang mantan kekasih. Sementara di sisi lain, Andre Rosiade turut berkomentar atas masalah yang menimpa putrinya. Menurutnya masalah yang menimpa putrinya berulang kali tak cukup jadi pembelajaran saja, tapi harus dibuktikan langkah hukum yang mereka tempuh. Semoga langkah hukum yang diambil Aziza dan sang ayah cukup memberikan efek jera bagi netizen-netizen yang tidak bertanggung jawab ya Belsti, biar masalah yang sama tidak terjadi lagi dan lagi. Difitnah berulang-ulang kali ya, awalnya kita sabar, tapi untuk pembelajaran supaya di kemudian hari memang perlu ada yang tidak dimaafkan dan dimasukkan dalam penjara. Sekali-sekali kan harus ada pembelajaran. Kita sudah berkali-kali melaporkan, lalu terlapor sudah dinyatakan tersangka, nangis-nangis minta maaf, atau orang tuanya datang minta maaf. Aziza tentu memaafkan. Nah sekali memang harus ada yang masuk penjara kali, biar ada efek. Oke Belsti, stay tune terus di Celebrity Fresh, karena setelah ini masih ada informasi yang lebih seru lagi. So, tetap di Celebrity Fresh.